Muscat, Oman. Suasana diplomasi di ibu kota Muscat terasa berbeda kali ini. Tidak ada senyum hangat yang bertahan lama, tidak ada optimisme yang diumbar ke publik. Yang ada justru ketegangan yang menggantung, seolah satu kalimat salah bisa memicu badai besar di kawasan. Delegasi Iran dan Amerika Serikat kembali duduk di meja perundingan tidak langsung, dimediasi oleh Oman. Namun, alih-alih membuka ruang kompromi, Teheran justru datang dengan 4 tuntutan keras yang dinilai banyak analis sebagai paket harga mati. Di saat yang sama, di dalam bunker-bunker bawah tanah Iran, satu nama terus disebut dalam bisik-bisik militer, Khorramshahr 4. 4 tuntutan Iran yang mengguncang. Sumber diplomatik regional menyebut Iran menyampaikan 4 poin utama yang tak bisa ditawar. Pertama, pencabutan total sanksi ekonomi termasuk sektor energi dan perbankan. Kedua, pengakuan eksplisit atas hak Iran mengembangkan program nuklir sipil tanpa pembatasan sepihak tambahan. Ketiga, jaminan tertulis non-agresi dari AS termasuk larangan dukungan terhadap operasi militer yang menargetkan Iran. Keempat, penghentian tekanan terhadap program rudal balistik Iran yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari doktrin pertahanan nasional. Pesan yang ingin disampaikan Teheran jelas, negosiasi tidak boleh berarti pelucutan kekuatan strategis. Menurut analis keamanan Timur Tengah, Dr. Reza Farhadi, Iran sedang menguji batas kesabaran Washington. Mereka ingin memastikan bahwa jika ada kesepakatan, itu bukan sekedar jeda sebelum tekanan berikutnya. Khorramshahr 4, simbol atau ancaman nyata. Di tengah perundingan, perhatian dunia tertuju pada rudal balistik jarak menengah Iran, Khorramshahr 4, yang oleh militer Iran disebut sebagai salah satu sistem paling canggih dalam arsenalnya. Rudal ini diyakini memiliki jangkauan hingga sekitar 2.000 km dengan kapasitas hulu ledak berat. Dengan desain berbahan bakar cair yang telah dimodernisasi, sistem ini disebut memiliki waktu persiapan peluncuran yang lebih singkat dibanding generasi sebelumnya. Seorang pengamat militer di kawasan Teluk menyebut, pesan Iran bukan bahwa mereka ingin menembakkan rudal itu. Pesannya adalah, kami punya opsi jika diplomasi gagal. Pernyataan pejabat dari Garda Revolusi Iran yang menyebut sistem ini siap menjalankan perintah kapanpun diperlukan menambah atmosfer ketegangan. Meski tidak ada indikasi peluncuran, retorika tersebut cukup untuk membuat pusat-pusat pertahanan regional meningkatkan kewaspadaan. Dilema di Washington. Di sisi lain, tekanan domestik di Washington tak kalah besar. Pemerintahan Donald Trump menghadapi 2 kubu, kelompok yang mendesak ketegasan dan memperketat tekanan ekonomi, kelompok yang mengingatkan bahwa eskalasi militer akan berdampak luas pada pasar energi global dan stabilitas kawasan. Jika AS menolak tuntutan Iran mentah-mentah, risiko kebuntuan sangat tinggi. Namun jika menyetujui sebagian besar poin tersebut, Washington berpotensi dikritik karena dianggap memberi ruang bagi program strategis Iran. Analis kebijakan luar negeri Michael Harrington dari Lembaga Kajian Keamanan Global, fiktif untuk konteks naratif, mengatakan, tidak ada kemenangan instan di sini. Jika AS terlalu keras, Iran bisa meningkatkan aktivitas regionalnya. Jika terlalu lunak, sekutu AS di kawasan akan merasa ditinggalkan. Timur Tengah di titik rawan. Negara-negara di kawasan memantau perkembangan ini dengan cermat. Ketegangan sekecil apapun berpotensi memengaruhi jalur pelayaran energi dan harga minyak global. Pasar keuangan sensitif terhadap setiap pernyataan pejabat tinggi dari kedua negara. Skenario terburuk bukanlah perang besar terbuka, melainkan konflik terbatas yang bereskalasi perlahan, serangan cyber, operasi tidak langsung, hingga tekanan ekonomi yang saling balas. Dalam konteks itu, Khorramshahr 4 bukan sekedar perangkat militer. Ia menjadi simbol dari realitas baru. Diplomasi kini berjalan berdampingan dengan bayangan kekuatan balistik. Di ujung meja perundingan masih berlangsung. Tidak ada deklarasi damai, tidak ada pengumuman kegagalan, hanya jeda-jeda panjang dan pernyataan normatif yang menyiratkan satu hal, kedua pihak sadar bahwa satu langkah salah bisa membawa konsekuensi besar. Dunia kini menunggu. Apakah 4 tuntutan Iran akan membuka bab kompromi baru, atau justru memicu kebuntuan yang membuat rudal-rudal itu lebih dari sekedar simbol? Untuk saat ini, yang pasti hanyalah satu hal, diplomasi dan deterensi sedang berjalan berdampingan, dan Timur Tengah kembali berada di garis tipis antara negosiasi dan konfrontasi.